Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Cynthia. Selamat malam Mbak Cynthia. Dengar suara saya? Saya ulangi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mbak Cynthia masih bisa belajar untuk malam hari ini. Untuk sementara teman-teman belum masuk, mari kita memulai pelajaran malam hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat malam Mbak Cynthia. Apakah Mbak Cynthia mendengar suara saya dengan jelas? Malam hari ini kita akan melanjutkan kembali cara menghitung elastisitas permintaan ya. Kita tahu bahwa kalau kita belajar elastisitas permintaan berarti kita melihat dari sisi pembeli. Nah, seberapa besarkah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta? Maka malam hari ini kita akan menghitung mengenai elastisitas permintaan ya. Dengan penghitungan elastisitas permintaan, maka kita mengetahui apakah permintaan itu nanti jenisnya elastis atau tidak elastis atau inelastis, dan juga ada uniter elastis ya, yang ED-nya, elastisitas permintaannya sama dengan 1. Mbak Cynthia sudah mendengar suara saya dengan jelas? Nah, malam hari ini kita menghitung elastisitas permintaan berhubungan dengan rumus. Terima kasih Mbak Cynthia. Maaf ya, malam hari ini saya lagi nggak enak badan, jadi suara saya agak bindeng ya, karena sekarang baru pergantian musim, mungkin penyesuaian musim ya. Jadi malam hari ini suara saya mungkin agak bindeng ya, dimaklumi ya Mbak Cynthia. Masih ingatkah rumus yang kita gunakan untuk menghitung elastisitas? Saya ndak Mbak Cynthia, ini karena memang suara saya lagi terkena pilek flu ya, jadi agak bindeng.
Ya, terima kasih Mbak Cynthia. Mungkin ini nanti kalau teman-teman sudah banyak. Oke. Selamat malam Bunda Farid. Oke, saya akan buka rumusnya kemarin untuk menghitung elastisitas permintaan. Mbak Cynthia sudahkah menulis rumusnya kemarin, minggu kemarin? Oke, ini ya. Oke, kalau sudah, mari kita lanjutkan langsung ke penghitungan saja ya. Oke, waalaikumsalam Bunda Farid. Kalau sudah, mari kita menghitung. Mulai dari pertama, kita akan mengulas kembali karena kemarin waktunya sudah habis. Kemudian ada beberapa dari teman-teman yang belum memahami secara utuh ya. Mari kita mengulang kembali. Jadi malam hari ini kita menghitung 3 soal ya. Nanti kita akan menentukan apakah soal yang ada di slide ini termasuk elastis atau inelastis atau uniter elastis ya. Kemarin ada 5 jenis. Ada elastis sempurna, inelastis sempurna, uniter elastis, inelastis dan elastis. Nah, nanti kita berdasarkan soal ini kita akan menghitung dan menentukan jenis elastisitas permintaannya. Kita mulai dari soal pertama atau kita lanjut ke soal yang kedua? Gimana teman-teman, Mbak Cynthia sama Bunda Farid? Kita lanjutkan yang nomor 2 atau kita mulai dari yang pertama? Gimana dari teman-teman, mulai dari yang mana dulu? Nomor 1 atau kita lanjut ke nomor 2? Gimana dari teman-teman? Kita lanjut ke nomor 2 atau kita bahas nomor 1 dulu? Gimana dari teman-teman? Oke, kita menghitung ke nomor 2 saja ya. Selamat malam Mbak Nur Azila, Mbak Umi. Oh alah.
Oke, Q2 nya 1000 Mbak Cynthia. Oh ya, Q2 nya 10.000 ya. Enggak, Q2 nya Q2 kurangi Q1 jadi Q2 nya 11.000, Q1 nya 10.000 ya. Waalaikumsalam Mbak Nur. Q1 nya 10.000, Q2 nya 11.000. Oke, kita hitung ya. Oke, kita menghitung soal nomor 2 dengan rumus ED ya, elastisitas permintaan sama dengan Q2 kurangi Q1 per Q1 dibagi P2 kurangi P1 dibagi P1. Oke, mari kita menghitung sama-sama Mbak Umi sama Mbak Nur. Q2 nya berarti setelah ada perubahan, maka Q2 nya adalah 11.000 dikurangi 10.000 per 10.000 dibagi P2 nya 630 ya, karena itu setelah perubahan. P2 nya 630.000 dikurangi 700.000 per 700.000. Oke, semua teman-teman sudah menghitungkah? Sudah proses menghitung atau belum? Oke ya, mari kita menghitung. Oke, waalaikumsalam Mbak Fenty. Ya Mbak Fenty, ini materi yang kemarin kita melanjutkan lagi. Apa makna dari penghitungan elastisitas permintaan? Karena kemarin masih ada beberapa yang masih bingung kenapa itu negatif, kenapa itu jenisnya ada elastis, inelastis. Mari kita membahas kembali dua soal berikutnya. Karena kemarin yang soal nomor 1 sudah kita hitung, maka malam hari ini kita menghitung mulai dari nomor 2 ya. Nomor 2 nanti kita akan menentukan jenis apa ya elastisitas itu, kemudian nanti kita akan mengartikan apa makna dari angka tersebut. Oke, mari teman-teman proses menghitung soal nomor 2 ya.
Ini juga saya sudah proses menghitung, saya mendapatkan hasilnya. Saya menunggu hasil dari teman-teman. Oke ya. Ya, assalamualaikum Mas Anto sama Mas Edo. Ya, waalaikumsalam Mas Anto sama Mas Edo. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut kembali ya soal nomor 2 sama nomor 3. Oke, waalaikumsalam Mbak Aisyah. Oke, Mbak Aisyah yang baru masuk, malam hari ini kita melanjutkan pertemuan kemarin, minggu kemarin, yaitu menghitung elastisitas permintaan. Nah, kemarin kita sudah membahas soal nomor 1, maka malam hari ini kita melanjutkan soal nomor 2 dan soal nomor 3. Silahkan dari teman-teman menghitung. Saya tunggu hasil dari teman-teman ya. Setelah itu kalau teman-teman sudah menghasilkan hasilnya, maka kita akan membahasnya. Oke, silahkan teman-teman menghitung dengan soal rumus kemarin ya. Maaf, ini malam hari ini saya lagi pilek flu, jadi mungkin suara saya di rekaman teman-teman agak bindeng ya. Oke, saya tunggu hasil dari teman-teman. Oke, waalaikumsalam Mas Karnat ya. Oke, ini Mas Kanat baru masuk malam hari ini, maka
Mas Kanat nanti menyimak dari teman-teman ya, dari teman-teman, karena kelihatannya Mas Kanat baru masuk malam hari ini ya. Oke, soal nomor 2 dulu. Apakah teman-teman sudah mendapatkan hasilnya? Kalau misalnya dari teman-teman masih ada yang bingung, silahkan bertanya. Nanti saya mencoba menjelaskan kembali. Nah, waalaikumsalam Mbak Alma, selamat malam. Gimana dari teman-teman, sudah ada yang mendapatkan nilainya? Rumusnya masih ingat kan? ED sama dengan Q2 kurangi Q1 per Q1 dibagi P2 kurangi P1 per P1. Silakan menghitung dengan rumus tadi, di mana Q2 adalah jumlah barang yang diminta mula-mula sebelum ada perubahan harga. Kalau Q2 ya, Q2 itu jumlah barang yang diminta setelah ada perubahan, baik perubahan yang naik maupun perubahan yang turun. Pokoknya Q2 adalah jumlah barang yang diminta setelah ada perubahan, baik itu perubahan harga naik maupun perubahan harga turun ya. Nanti hasil dari teman-teman pasti bernilai negatif ya. Pasti nanti nilai dari teman-teman bernilai negatif. Untuk sementara nilai negatif itu diabaikan saja ya. Silakan teman-teman menghitung berapa hasilnya. Nanti di-share di chat ya, di-share di chat. Setelah itu kita bahas. Saya masih menunggu hasil dari teman-teman. Silakan yang sudah di-share di chat ya. Waalaikumsalam Mbak Nisa, selamat malam juga. Selamat malam mingguan buat teman-teman semua. Oke, sudah adakah yang mendapatkan hasilnya? Oke, selamat malam Mbak Indri.
Saya ulangi kembali rumusnya. ED ED ya. ED sama dengan Q2 kurangi Q1 per Q1 dibagi P2 kurangi P1 per P1. Oke, saya tunjukkan rumusnya kembali. Oke, ketiga rumus ini adalah sama. Silahkan dari teman-teman memilih rumus nomor berapa. Di sini ada delta Q. Delta Q itu menunjukkan perubahan Q2 dikurangi Q1, maka mendapatkan delta Q ya. Dengan Q adalah jumlah barang yang diminta. Kalau delta P perubahan harga. Oke, Mas Edo ini hasilnya sama dengan 1 atau bagaimana ini Mas Edo? Ini hasilnya ada pernya. Berarti ED sama dengan berapa Mas Edo? Mas Edo mendapatkan sama dengan 17. Oke, dari teman-teman yang lain bagaimana, mendapatkan hasilnya berapa? Apakah Mas Edo sudah dibalik angkanya yang belakang? Karena sifat dari pembagian apabila dibagi maka nilai yang belakang, angka yang belakang dibalik. Oke, Mas Anto 11,1. Dicek coba kembali Mas Edo sama Mas Anto untuk menghitung soal nomor 2 ya, soal nomor 2. Nah, ini soal nomor 2. Coba Mas Edo sama Mas Anto dicek kembali angkanya ya. Dengan harga HP turun dari 700 menjadi 630. Nah, maka Q2-nya adalah 630. Harganya ya, P2-nya 630 dikurangi 700. Karena di situ harganya turun dari 700 menjadi 630. Dengan jumlah barang yang diminta dari 10.000 menjadi 11.000. Apakah teman-teman mendengar suara saya? Karena di sini baru internetnya
loss ya. Oke. Gimana? Ya, saya di sini teman-teman. Tadi koneksinya baru hilang. Ini sudah tersambung kembali. Ya, ini sudah sinyalnya sudah berwarna hijau. Tadi internetnya baru lost, sekarang sudah kembali lagi. Mari kita menghitung. Gimana? Oke, teman-teman sudah mulai ini ya. Ibaratnya pemanasan sudah mulai panas. Oke. Oh iya Mbak Umi, ini baru pilek, di sini baru musim pilek, batuk. Mau saya ini jamnya kosong tapi rasanya iman-iman ya. Mas pengen ketemu teman-teman. Oke, terima kasih Mbak Umi ya. Ya Mas Anto. Oke, terima kasih. Ya. Oke, kembali lagi ke soal nomor 2. Gimana? Oke, terima kasih ya atas doanya teman-teman. Semoga nanti habis ngajar terus sembuh ya, karena sudah diobati sama teman-teman. Oke. Oke, saya tunggu. Gimana? Sudah dapat hasilnya? Ya, terima kasih Mbak Alma. Yo teman-teman, saya tunggu, masih saya tunggu hasilnya. Tadi Mas Edo sama Mas Anto coba dihitung kembali. Oke, silakan Mbak Fenty. Apapun yang dirasakan diungkapkan saja. Kalau misalnya saya bisa menjawab ya saya mencoba menjawab. Kalau misalnya nanti tidak bisa ya dibuat PR. Oke, silakan Mbak Fenty mau mengatakan sesuatu. Oke, Mbak Fenty yang tidak paham bagian mana? Bagian menghitung atau bagian yang mana? Oke, kalau belum nanti saya. Oh ya, sini ED ya. Oke, bagi semua teman-teman, ED sama dengan Q2. Saya tunjukkan lagi ya. Q2 kurangi Q1 Nah, ini ya Mbak Fenty, dari ketiga rumus ini sebenarnya adalah untuk menghitung sama ya. Boleh menggunakan rumus pertama, kedua, maupun ketiga. Dengan catatan ini delta Q itu Q2 kurangi Q1 per Q1. Q2 maksudnya adalah jumlah barang yang diminta setelah ada perubahan harga, baik itu perubahan naik maupun perubahan turun. Ya, nanti hasil dari teman-teman itu pasti nilainya negatif. Lah, nilai negatif itu untuk sementara diabaikan saja, karena nanti saya akan menjelaskan makna dari nilai negatif tersebut. Oke. Kalau Mbak Fenty sudah menulis rumus ini, saya kembali ke soalnya tadi. Biar saya masukkan ke soalnya ya.
Di sini harga sebuah HP turun dari 700 menjadi 630.000. Sehingga permintaan iPod naik yang semula 10.000 menjadi 11.000. Hitunglah elastisitas harga permintaan HP tersebut. Oke. Di sini ada perubahan harga mulai dari 700 turun menjadi 630 sehingga oke. Walah. Ya. Tadi rumusnya adalah Q2 kurangi Q1 sehingga Q2-nya ini menjadi 11.000. Itu berarti jumlah barang yang diminta terjadi perubahan harga. Jadi Q2-nya adalah 11.000 ya. Q2-nya 11.000. Dikurangi 10.000. Q2 kurangi Q1 per Q1, maka 11.000 kurangi 10.000 per 10.000. Sampai sini dari teman-teman sudahkah proses menghitung Q2 kurangi Q1 per Q1? Angkanya sudah dimasukkan? Gimana? Oke, ya, terima kasih Bunda Farid. 1.000 per 10.000 ya. Untuk sementara ini Bunda Farid benar dalam penghitungan ya. Itu baru mendapatkan delta Q per Q ya. Q2 kurangi Q1 per Q1 berarti 10.000 10.000 per 10.000 dibagi itu maksudnya Mbak Fenty, simbol dari segitiga itu adalah delta. Delta maksudnya adalah Q2 kurangi Q1. Kalau itu delta Q atau segitiga Q ya. Kalau segitiga P berarti delta P. Delta P maksudnya adalah P2 kurangi P1. Oke, Bunda Farid ini sudah masuk ke P2 kurangi P1 per P1. Nah, maka dari nomor 2 bisa diperoleh angkanya yaitu 1.000 per 10.000 dibagi 70 70.000 per 700.000. Oke, silahkan ini nolnya dicoret dengan nol yang ada di bawahnya ya. Oke, silakan dari teman-teman ini ada 1.000 per 10.000, angkanya disederhanakan. Yang atas punya 0,3, yang bawah punya 0,4, maka bisa disederhanakan menjadi ini bisa disederhanakan menjadi yang ini 1003 dengan 10.000 nol bawah, nolnya dicoret 33, berarti tinggal
tinggal 1/10 dibagi 7/70. Ini sudah Mbak Cynthia, ini ya. 1/10 dibagi 7/70 ya. Karena angkanya ini disederhanakan nolnya ya. Yang atas punya nol berapa, yang bawah punya nol berapa, dicoret. Tinggal 1/10. Nah, pembagian ya Allah. Ya, waalaikumsalam. Ini Bu Leli. Oke, dari 1/10 tadi ya diubah menjadi perkalian kali kali 70 per 7. Oke, dari teman-teman sudah nulis rumusnya sampai situ. 1/10 kali 70 per 7. Oke, Mbak Umi mendapatkan 1. Gimana dari teman-teman? Apakah nilainya juga sama dengan 1? Nah, Mas Anto itu nilainya 100, berarti belum disederhanakan. Tadi nilainya ada yang bisa nolnya, ada yang bisa dicoret. Ya, waalaikumsalam Mbak Arum. Nah, itu Mas Anto tadi nolnya belum dicoret. Oke. Bener ya. Bunda Farid berarti itu belum dibagi ya. Belum dibagi dengan 7. Nah, itu kan kalau diperoleh tadi 1/10 dikali 70 per 7. Nah, nolnya atas dicoret, nolnya bawah dicoret, tinggal 7 per 7. Nah, maka menghasilkan 1. Oke, coba dari teman-teman. Nah, oke. Oke, semuanya mendapatkan 1 ya. Nah, kalau sudah mendapatkan nilai 1, maka jenis elastisitas harga permintaan tersebut apa kalau nilainya sama dengan 1? Oke, berarti dari semua teman-teman sudah mendapatkan nilai 1 sama dengan 1. Ini di sini sinyalnya warnanya hijau. Gimana? Semua teman-teman nilainya 1 ya. Nah, maka iya, Mas Anto terima kasih. Elastisitas ED, elastisitas permintaan ED sama dengan 1, maka disebut
unitary elasticity ya, unitary elasticity. Maka teman-teman tadi nilainya negatif enggak? Nilai satunya nilainya negatif enggak? Karena tadi adalah 630.000 dikurangi 700.000, maka nilainya adalah negatif. Tadi ya yang proses penghitungan dari teman-teman. Yang 630.000 dikurangi 700.000. Nah, maka tadi kan nilainya adalah negatif 70.000. Nah, hasil dari negatif tadi sebenarnya nilainya adalah negatif 1. Karena tadi 630 dikurangi 700.000, maka nilainya adalah negatif 70. Maka hasilnya adalah negatif. Lah, tanda negatif tersebut itu adalah menandakan hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan harga. Teman-teman masih ingat ya bahwa hukum permintaan adalah jika harga suatu barang yang diminta itu harganya tinggi, maka jumlah barang yang diminta adalah sedikit. Ya, Mas Anto, berkurang. Nah, hubungan jumlah barang yang diminta dengan harga tadi nilainya adalah kebalik. Kalau yang satu bertambah, yang satu berkurang, maka itu adalah hubungannya negatif. Maka teman-teman dalam menghitung elastisitas permintaan pasti nilainya adalah negatif. Nah, tanda negatif tersebut menandakan hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan harga yang tadi harga barang tersebut adalah hubungannya terbalik. Kalau yang satu bertambah, yang satu berkurang. Jadi nilainya adalah negatif. Nah, kalau dalam penghitungan nilai negatif tersebut diabaikan saja karena itu hanya menunjukkan hubungan permintaan. Jadi nilainya tadi adalah ED sama dengan 1. Nilai negatif tersebut menandakan hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan harga. Nah, jadi disebut permintaan, elastisitas permintaan unitary sama dengan 1, menandakan bahwa jikalau perubahan harganya itu naik 10% atau turun 10%, maka jumlah barang yang diminta juga sama, naik 10 atau turun 10. Maksudnya adalah seperti itu. Jadi perubahan harga 1% mengakibatkan perubahan jumlah barang yang diminta juga sebesar 1%. Jadi perubahan harganya itu sama dengan jumlah barang yang diminta. Sampai sini dari teman-teman paham kenapa nilainya negatif, apa maksudnya sama dengan 1. Oke, dari teman-teman sudah mulai paham?
Oke, kalau ya, kalau sudah mulai, teman-teman masih ada satu kesempatan, yaitu menghitung nomor 3. Teman-teman tidak usah khawatir nanti misalkan mendapatkan nilainya negatif, karena nilai negatif itu menandakan hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan perubahan harga, sesuai dengan hukum permintaan bahwa jika harga barang itu naik maka jumlah barang yang diminta itu turun. Sebaliknya, jika harga itu turun maka jumlah barang yang diminta akan naik. Jadi teman-teman tidak usah bingung kalau misalnya nanti mendapatkan nilai negatif. Nilai negatif tersebut dari teman-teman diabaikan saja, nanti kita artikan setelah mendapatkan nilainya. Oke, teman-teman masih ada kesempatan untuk nomor 3. Silakan mencoba menghitung terlebih dahulu. Nanti kalau sudah selesai silakan di share di chat ya, nanti kita bahas sama-sama. Oke, silakan dari teman-teman mulai menghitung ya. Caranya adalah sama. Q2 setelah ada perubahan baik itu turun maupun naik ya. Sama dengan P2. P2 juga perubahan setelah ada harga baik itu turun maupun naik. Oke, silakan dari teman-teman ada kesempatan untuk menghitung nomor 3. Monggo dihitung mulai dari sekarang. Jangan lupa dibalik ya teman-teman kalau nanti sudah mendapatkan penyederhanaan angka. Jangan lupa dibalik, pembagian diubah perkalian, dengan di bawah dibalik menjadi atas, yang atas dibalik di bawah. Itu nanti pembagian diubah menjadi perkalian. Oke, monggo silahkan menghitung. Oke, teman-teman sudah mulai menghitung ya, sudah mendapatkan hasilnya. Gimana dari teman-teman nilainya? Apakah sama dengan Mbak Umi sama Mas Anto? Oke, Mas Anto sama Mbak Umi jawabannya adalah betul. 100.
Oke, bagaimana nilai dari teman-teman? Apakah nilainya juga sama? 12? Oke. 12. Gimana dari teman-teman yang lain? Apakah nilainya sama 12? Ya, minus 12. Gimana tadi Mbak Fenty? Ya, negatif 12. Mbak Fenty tadi yang masih bingung gimana ini? Masih adakah Mbak Fenty di sini? Gimana Mbak Fenty? Ini teman-teman sudah mulai paham. Kalau misalnya Mbak Fenty belum paham, silakan bertanya kembali. Tidak apa-apa, namanya juga belajar. Proses dari tidak tahu menjadi tahu. Oke, silakan Mbak Fenty, gimana, masih bingung atau sudah jelas? Cara penghitungannya ini tadi dari teman-teman menghitung jawabannya adalah benar ya, negatif 12. Oke, ini Mbak Tari juga mendapatkan angka sama, negatif 12. Gimana Princess Fenty ini? Sudah pahamkah atau masih bingung? Ini Mbak Tari sudah mendapatkan hasilnya 12 ya, negatif 12. Tanda negatif tersebut menandakan hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan jumlah barang yang diminta dengan harga. Oke, semua dari teman-teman menghasilkan 12. Kita sabar menunggu hasil dari Mbak Fenty karena tadi masih proses menghitung. Gimana dari teman-teman? Semua jawabannya 12 ataukah ada jawaban yang lain? Oke, saya tunggu ya Mbak Fenty ya. Mbak Fenty, kalau bukan 12 itu mungkin yang belakang. Oke, saya bantu ya. Oke, dari teman-teman dibantu. Berarti 4.000. Oke, 4.000 ya. 4.000 dikurangi 1.000. 4.000 dikurangi 1.000 per 1.000 dibagi 15.000 dikurangi 20.000 dibagi 20.000.
Nah, di sini adalah ada titik 2. Nah, nanti di belakang itu disederhanakan dan dibalik. Kita menghitung 4.000 dikurangi 1.000 akan menghasilkan 3.000 ya. 3.000 dibagi ini Mas Anto membantu menjawab. 3.000 dibagi 1.000 per 1.000, kemudian dibagi hasilnya ya 15.000 dikurangi 20.000. Nah, ini Mbak Aisyah mulai mendapatkan hasilnya. Dibagi tadi 15.000 dikurangi 20.000 akan menghasilkan negatif 5.000. Betul. Kemudian per harga mula-mula yaitu 20.000. Nah, di sini ya Mbak Fenty sama Mbak tadi ya 3.000 dikurangi 1.000 akan menghasilkan nilai 3. Kemudian dibagi ya Mbak Umi, terima kasih. 3. 5.000 per 20.000 kita sederhanakan dulu, yaitu nolnya yang 3 dicoret nolnya yang bawah. Oke, ini Mas Anto berarti sudah dibalik. Sudah dibalik karena ini adalah pembagian ya. Oke, 3 dibagi negatif 1 per 4 karena tadi 5.000 dibagi 20.000 akan menghasilkan 1 per 4. Karena ini pembagian maka dibalik menjadi 3 dikali 3 dikali negatif 4 sama dengan negatif 12. Lah, ini prosesnya Mbak Fenty. Iya, 3 per 1 dikali 20 per 5. Karena kenapa 20 per 5? Karena adalah pembagian ya, sifat pembagian itu dibalik menjadi perkalian dengan angkanya yang belakang dibalik, maka menghasilkan negatif 12. Iya Mas Anto, coret 30 karena yang atas punya 03, yang bawah punya 03, maka nolnya dicoret untuk memudahkan kita menghitung. Gimana Mbak Fenty tadi? Sudah mulai paham atau masih bingung? Yang salah di mana? Monggo dikoreksi. Oke, kalau hasilnya adalah 12, nih Princess Fenty mengetik. Kita tunggu Mbak Fenty hasilnya. Oke, Mbak Fenty nanti misalkan mau mencoba dibuka kembali ya, dibuka kembali recordingnya. Ini sudah, soal ini sudah masuk di recording kemarin ya. Oke, negatif 12 berarti sama artinya tidak apa-apa ya, yang namanya belajar harus sabar.
dan juga pantang menyerah. Nah, namanya juga belajar dari proses tidak tahu menjadi tahu. Kalau teman-teman semangat ya, semangat untuk belajar, saya yakin pasti teman-teman bisa ya. Jangan putus asa, tetap semangat untuk belajar. Ya, Mas Anto ya. Oke. Tadi adalah nilainya 12, menandakan atau artinya dengan perubahan harga 1%, artinya dengan perubahan harga 1% mengakibatkan 1%, mana persennya? Persen. Nah, 1% mengakibatkan perubahan jumlah barang yang diminta sebanyak 12%. Nah, ini maksudnya dengan perubahan harga 1% mengakibatkan perubahan jumlah barang yang diminta sebanyak 12%. Nah, berarti dampaknya dengan adanya perubahan harga yang dengan adanya perubahan harga yang 1% itu bisa mempengaruhi pembeli untuk meningkatkan jumlah barang yang diminta sebanyak 12%. Kalau ED-nya lebih dari 1, maka disebut elastisitas permintaan apa? Oke, iya Bunda Farid, termasuk elastis ya, permintaan harga, elastisitas jenisnya adalah elastisitas permintaan bersifat elastis, berarti bersifat elastis. Nah, maksudnya bersifat elastis, dengan adanya perubahan harga yang sedikit saja bisa mempengaruhi besar jumlah barang yang diminta. Karena nilainya adalah ED-nya lebih dari 1. Kalau secara grafik maka bisa ditunjukkan yaitu grafik nih. Nah, di sini. Dengan terjadi perubahan harga yang sedikit saja, maka bisa mempengaruhi jumlah barang yang diminta jauh lebih besar karena ED-nya lebih dari 1. Lebih dari 1. Nah, sehingga di sini jumlah barang yang diminta itu banyak terjadi perubahan yang besar akibat perubahan harga yang sedikit saja. Nah, barang-barang apakah itu? Di sini barang-barang yang elastis itu bisa termasuk barang-barang yang ya kebutuhan sekunder. Di sini ada mobil ya, laptop, kemudian HP, kemudian ini ya pokoknya barang-barang yang sifatnya adalah sekunder. Ya, ini kan kalau misalnya ya Mas Anto, kita kalau melihat dalam kehidupan sehari-hari, kalau ada barang diskonan terutama itu barang-barangnya sekunder, itu kan bisa mengakibatkan jumlah barang yang diminta itu sangat besar pengaruhnya dari perubahan harga pada barang tersebut, sehingga sifatnya adalah elastis. Ya, coba dari teman-teman ya, misalkan sepeda motor saja kalau harganya turun, nah itu dampaknya terhadap pembelian motor, jumlah barang yang diminta tadi motor itu pasti berpengaruh besar akibat perubahan harga. Nah, itulah maksud dari ED lebih
dari 1. Bersifat elastis. Bersifat elastis maksudnya perubahan harga yang sedikit saja bisa mengakibatkan perubahan yang besar terhadap jumlah barang yang diminta. Ini berlaku terutama adalah barang-barang sekunder. Kalau barang-barang primer di sini di sebelah kanannya bersifat inelastis. Misalnya adalah beras, gula, bensin, itu bersifat inelastis. Kenapa inelastis? Karena baik itu harganya turun maupun naik, tidak terjadi perubahan jumlah barang yang diminta terlalu besar, ya, hanya berdampak sedikit saja. Karena mau tidak mau, kebutuhan manusia yang primer itu wajib dipenuhi. Ya Mas Anto, bahan-bahan pokok itu sifatnya adalah inelastis. Bagaimanapun harganya, baik itu turun maupun naik, tidak terlalu berpengaruh besar karena kebutuhan pokok mau tidak mau harus wajib dipenuhi. Nah, itu kenapa disebut inelastis, kenapa disebut elastis, karena tergantung dari kebutuhan manusia. Oke, sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan? Waktunya tinggal 5 menit. Pelajarannya malam hari ini sudah selesai. Minggu depan kita lanjut ke elastisitas penawaran. Nah, kalau elastisitas penawaran itu berarti kita melihatnya dari sisi penjual. Nah, nanti bagaimana dampaknya kita bahas di pertemuan minggu depan. Sampai sini dari teman-teman ada yang ditanyakan? Kalau misalnya tidak ada, saya cukupkan sekian. Gimana dari teman-teman? Ada yang ditanyakan atau sudah paham semuanya? Nih, Mbak Fenty ini sudah mulai paham maknanya. Sudah mulai memahami maksudnya. Oke, tidak apa-apa ya, itulah yang namanya proses belajar. Gimana dari teman-teman? Ada yang ditanyakan? Atau sudah paham? Oke, enggak apa-apa ya Mbak Fenty, namanya juga manusia, ada kelebihan dan juga ada kekurangan ya. Kalau misalnya Mbak Fenty ini lemah di penghitungan, ya jangan menyerah ya. Jangan putus asa, mencoba dan mencoba. Saya yakin suatu saat pasti bisa. Oke, yang namanya manusia ada yang dianugerahi menghitung ya, proses menghitung, ada yang juga main di ingatan ya, hafalan ya, semuanya itu ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Maka yang wajib buat kita adalah berusaha ya, berusaha, jangan pantang menyerah. Teman-teman tetap semangat dalam belajarnya. Kalau teman-teman semangat ya, saya juga semangat ya. Sampai tadi tak liburkan, saya masih iman-iman ya. Iman-iman, ingat teman-teman membutuhkan belajar. Nah, oke, itu ya. Oke, terima kasih atas kesediaan teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam mingguan. Terima kasih, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.